Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Lesa UIN kembali hadir di hadapan Anda dengan informasi terkini seputar kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bersama saya Tri Junita Sari, inilah Lesa UIN selengkapnya. Seperti yang kita ketahui, kondisi area parkir di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sudah tidak kondusif lagi. Masih banyak mahasiswa yang memarkirkan kendaraan sepeda motornya di tempat lain yang tidak semestinya dijadikan tempat parkir. Ya pemirsa, edisi Lesa UIN kali ini mengangkat tema semakin sempitnya area parkir di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan nanti kita akan datangkan narasumber yang akan ikut berbincang pada pagi hari ini. Siapa saja kan narasumbernya? Nanti kita akan mengetahuinya setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lensa UIN. Dengan kurikulum integrasi interkoneksi, bersama kami bentangkan cita-cita harapan bangsa. Dengan fasilitas yang kami miliki, desain ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang mendukung, laboratorium yang lengkap dan canggih, pilihan jurusan dengan akreditasi tinggi. Mari bergabung bersama kami, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bagi kami, pengembangan ilmu dan keislaman adalah kewajiban. Kualitas adalah prioritas. Pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan umat. Demi masa depan yang lebih baik. Biaya sedikit. Fasilitas elit. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Kita suka. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, unggul dan terkemuka. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lensa UIN. Seperti yang saya janjikan tadi, akan hadir dua narasumber pada pagi hari ini untuk ikut berbincang dengan kita dengan tema semakin sempitnya area parkir di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan kini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Husaini MA selaku Kepala Biro AUK Administrasi Umum dan Keuangan Kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah berkenan datang di studio kami. Dan selanjutnya, Saudari Fikri Farul Rizal, salah satu mahasiswa kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Bagaimana nih Pak kabar keduanya? Sehat? Alhamdulillah. Masih sehat? Sehat. Ya, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan mengenai tema kita kali ini, kita akan melihat terlebih dahulu kondisi area parkir kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dalam tayangan berikut ini. Area parkir UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Fasilitas kampus yang setiap hari digunakan para mahasiswa ini nampaknya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Bisa terlihat, area parkir ini tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan dari mahasiswa dan para staf UIN. Carut-marut motor ini semakin menegaskan sempit dan semrawutnya area parkiran UIN Sunan Kalijaga. Lantas, bagaimana tanggapan para mahasiswa sendiri? Apakah area parkir UIN Sunan Kalijaga semakin sempit ataukah sebaliknya? Kalau parkirannya ya nggak sempit ya, cuman motornya saking banyaknya motor jadi sempit Pak. Begitulah tanggapan para mahasiswa mengenai area parkir UIN Sunan Kalijaga yang sudah tidak memadai. Lalu, apa saja harapan para mahasiswa untuk area parkir UIN? Ya semakin diperluas, terus juga penjaganya semakin keras karena kan banyak kayak sekarang nih jalannya hilang atau apa, banyak juga yang sepeda motornya pada rusak karena mahasiswa sendiri kan kayak gitu. Kalau harapan lihat aja ya Mbak. Nah, ini kita lihat motornya semakin banyak dari para mahasiswa yang berdatangan. Terus di sini kan
parkir juga sulit. Harapannya ya kalau bisa diperluas lah. Harapan kedepannya ya mungkin lebih dirapikan lagi penataan bagus, lebih tepatnya lebih dikhususkan lagi. Jadi kita kalau mau jalan itu nggak susah, terus nggak pemandangannya juga bisa dirapiin lagi ya. Baik, kita akan bahas nih Pak. Setelah kita saksikan tadi, memang kondisi area parkir kita ini sudah semakin tidak kondusif, tidak efisien lagi nih. Selama Bapak menjabat sebagai Kepala Biro, apakah memang kondisi yang area parkir semakin semrawut, semakin menyempit ini memang sudah terjadi sejak lama, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menggelitik untuk kita telaah bareng-bareng. Kampus kita kan luasnya sekitar 13 hektar. 13 hektar. Dari area yang ada 30% itu untuk building, untuk bangunan, kemudian lainnya untuk taman dan parkir dan jalan ya. Dari luasan sekitar ini bahwa desain kampus sebenarnya sudah kita perkirakan bahwa ke depan itu memang akan ada beberapa perkembangan yang di luar kemampuan, di luar rancangan kita sendiri. Karena setelah IAIN jadi UIN, memang animo masyarakat untuk belajar di UIN itu sangat luar biasa perkembangannya. Antusias ya, semakin banyak Iya, pendatang. iya, seperti itu juga. Dulu kalau IAIN itu sekitar 6.000 mahasiswa sampai 8.000. 8.000. Begitu menjadi UIN langsung 10.000, terus sampai hari ini itu Meningkat. sekitar 16.000 mahasiswa yang ada. Itu baik S1, S2 maupun S3. Cukup pesat ya Pak ya perkembangannya, meminat dari Ya malah meloncat, bukan hanya pesat, sangat luar biasa. Dan juga perilaku dari mahasiswa. ya. Waktu IAIN itu kan itu ya sejalan dengan mungkin perkembangan ekonomi masyarakat pada umumnya. Memang masyarakat itu masih banyak yang bawa sepeda, bahkan jalan kaki. Dari kampus kita ini ke Nggowo itu jalan kaki itu biasa. Itu biasa dulu. Iya, dari sini Pengok itu juga jalan kaki itu biasa. Memang kemampuan masing-masing seperti itu mungkin ya, tapi itu satu hal yang sangat kondusif. Oleh karena itu desain awal itu memang diharapkan mahasiswa itu tidak semua bawa sepeda motor ke kampus. Oleh karena itu lahan parkir itu ya seperti yang kita lihat sekarang ini, beberapa kantong-kantong tertentu. Tapi sepanjang sejalan dengan perkembangan Mas tadi, maka kita berupaya untuk menampung semua kepentingan pengguna jasa parkir. Sebetulnya kami juga sudah berupaya untuk bagaimana caranya agar parkir itu bisa tertib, enak, nyaman, dan aman. Jadi parkir itu yang baik kan seharusnya parkir aman, nyaman, tertib. Ini akan indah sekali untuk kampus kita. Tapi menuju ke sana itu juga tidak gampang. Karena apa? Di samping tadi keterbatasan area dan perkembangan kendaraan yang di luar dugaan, juga maaf di perilaku dari semua saja. Perilaku ini kami tidak satu orang, tapi bisa bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa pegawai sendiri, dan juga petugas sendiri. Nah ini sangat kompleks sekali masalahnya. Oleh karena itu untuk mencoba mengurai benang kusut dalam artian bahwa parkir itu semrawut tidak enak dipandang, memang ini kita memerlukan satu langkah kebersamaan. Semua saja, tidak hanya kami, tidak hanya mahasiswa. Sekarang ini kita kan enggak, maaf ini, kadang kita saling salah menyalahkan. Yang pembawa kendaraan menyalahkan petugas parkir menyalahkan yang bawa kendaraan. Ya, ini kan satu hal yang tidak pernah bisa ketemu ini. Ini seperti ini. Mas Fikri ini kan biasanya mungkin mahasiswa seperti yang Bapak tadikan tadi menyalahkan pihak keamanan yang mungkin kurang tegas ya Pak, kurang dalam pengawasannya. Apakah memang kondisi sebenarnya seperti itu? Tugas parkir, penjaga parkir itu memang kurang sensitif atau kurang tegas dalam mengawasi area parkir kita ini? Iya, pernah suatu ketika saya lihat kondisi parkir itu ya acak-acakan itu ada yang motor di area trotoar pejalan kaki, malah saya sempat ada yang masih ada kuncinya gitu, kayak minta dicuri gitu. Dan umpan sebenarnya itu. Dan petugas parkir itu memang acuh gitu. Ya cuma ngopi-ngopi gitu. Padahal kan kalau memang dia disiplin ya seenggaknya ya gitulah dia. Pengawasan lebih ketat ya Pak ya seharusnya. Ya pengawas itu untuk semua saja, tidak hanya petugas. Artinya
yang bawa kendaraan juga mengawasi kendaraannya sendiri. Gitu. Saling menjaga lah. Iya, gitu, makanya ini kan sebenarnya itu masalah kita semua, tidak masalah satu dua pihak, enggak, ini masalah kita semua itu. Ya. Kalau kita melihat contoh nih salah satu universitas di Jogja mengenai sistem radius 5 km yang tidak diperkenankan untuk membawa motor ke kampus nih. Ya. Kalau Mas Fikri sendiri setuju apa enggak? Kalau misalnya memang di UIN kita ini di kampus menetapkan sistem seperti itu? Oh, saya pribadi setuju ya, karena ya saya sendiri ingin gitu suasana kampus itu kondusif. Ya udaranya sejuk gitu, nggak polusi, nggak bising gitu. Saya setuju sih, cuman ya itu tadi pasti kalau memang mau diwujudkan kan sangat sulit prakteknya gitu. Pasti banyak pengaplikasiannya itu susah ya, tapi emang untuk pencapaian itu sendiri. Kalau Bapak gimana Pak, setuju nggak Pak melihat kondisi kita ini? Beberapa alternasi pernah kita pikirkan ya. Pertama kita pernah mencoba untuk kita serahkan ke pihak ketiga. Jadi kita sourcing, nanti mereka kita bayar berapa untuk menata seperti ini. Tapi ini juga hal yang harus kita pikir ulang, karena ya maaf ya, ini sekali lagi masalah dana. Apa dana itu mungkin? Kalau dana dari universitas tidak mampu, apakah kira-kira mahasiswa nanti mau kita, tidak mahasiswa, pembangunan itu mau bayar itu? Itu pernah seperti itu juga. Memang dulu juga ada itu seperti UGM itu, kita mencoba itu apa kira-kira mahasiswa UIN atau siapapun pegawai atau dosen UIN itu bisa seperti UGM ya. Artinya gini, radius bukan 5 lah, mungkin 1 kilo atau 2 kilo. Itu sudah sangat luar biasa kondusifnya untuk bisa membantu perubahan perilaku parkir. Dan juga mungkin ini kebiasaan kita ya. Ini kan kalau kos itu ya maaf, kos yang dekat kampus. Kemudian meskipun dekat di depan Kopmas saja mungkin ke kampus itu bawa sepeda motor gitu loh. Jadi itu pertama itu ya, itu pertama. Yang kedua, perilaku tidak lepas dari kendaraan ini yang kita belum bisa mengurai. Siapapun ini. Kan males Pak, males jalan. Saya juga kadang-kadang mau ke kampus timur ya kita jalan kaki sebenarnya bisa, tapi kadang kita minta tolong satpam, tolong antar ke sana untuk itu. Males ya Pak. Bukan males, kesadaran sendiri gitu susah Pak. Iya, harus itu yang tumbuh itu dan itu. Dan kita sendiri untuk tidak dengan sepeda motor. Mungkin kalau teman-teman misalkan biasanya jam 12 siang itu jalan kaki. Jalan kaki itu saya biasa mengurangi itu, tapi kan tidak setiap hari kita sempat jalan kaki. Jadi kemanapun pergi, dari timur ke barat dengan sepeda motor, ke klinik sepeda motor, nanti kembali ke PAU sepeda motor lagi, ke ATM bawa lagi. Ini kan sudah jadi pergerakan kendaraan itu luar biasa. Iya. Ya baik pemirsa, perbincangan semakin menarik ya Pak ya, tentang masih tetap di area parkir ini tema kita. Namun untuk istirahat sejenak ada sedikit selingan Pak, sedikit hiburan dari Bang Chandra yang mari kita saksikan selanjutnya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga saya sudah diundang ke UIN. Sangat menarik tadi apa yang dibahas masalah sempitnya parkir di UIN gitu. Saya sendiri tadi mengalami ketika saya datang ke sini tadi, nyari parkir di UIN itu sangat susah gitu. Sama kayak nyari cewek cantik yang gak punya pacar gitu ya, susah banget. Setelah saya muter-muter tadi akhirnya saya dapat parkir, walaupun di amplas parkirnya gitu ya. Benar, akhirnya saya juga memaklumi, saya punya teman kuliah 7 tahun di UIN. Kenapa 7 tahun kuliah, akhirnya saya memaklumi, mungkin kuliahnya 2 tahun, 5 tahun habis untuk nyari parkir gitu ya. Tadi kita lihat keadaan parkir di UIN memang semrawut gitu ya. Kenapa semrawut? Harusnya parkir di UIN itu harusnya parkir syariah gitu ya. Jadi dicariin, jangan cariin tukang parkir gitu, tapi cariin imam parkir gitu ya. Jadi biar bisa meratakan dan meluruskan parkir gitu. Dan juga nanti kalau buat peraturan gitu seperti di DKI Jakarta mungkin buat parkir yang semeraut gitu akan dicabut pentelnya gitu ya. Kenapa Mbak gugup? Parkir sembarangan, takut dicabut pentelnya gitu. Ya kan? Itu aja. Jadi parkir di UIN itu nantinya butuh kesadaran gitu ya. Butuh kesadaran baik itu dari birokrasi maupun dari mahasiswanya. Yang dekat gak usah lah ya bawa motor, jalan kaki aja. Atau yang satu kos gitu, gak usah bawa motor rame-rame, misalnya satu kos 7 orang gak usah bawa motor ke-7-nya. Iya. Itu naik Kaisar yang ada baknya itu aja gitu kan, itu ke kampus. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita saksikan tadi dari Bang Chandra ya, cukup menarik, cukup menghibur sekali nih pada perbincangan kita kali ini. Pak, sedikit sindiran katanya, imam parkir harusnya bukan juga parkir nih. Imam parkir yang memang harusnya memang benar-benar mengerti. Seperti kita ketahui, masih banyak area-area di lahan parkir yang masih saja mahasiswa masih memarkirkan kendaraannya, tetapi lemahnya pengawasan dari penjaga parkirnya. Iya. Ya, menggelitik memang betul. Sebenarnya saya pertama akan mengomeni tadi yang tentang dicabut apa ventilnya itu ya. Maka kami pernah memperlakukan seperti itu. Tapi itu bukan untuk apa ya, untuk hiburan enggak? Bukan parkir tidak tertib, enggak. Parkir melampaui batas waktu. Iya, dulu tuh pernah ada. Jadi mereka tuh nggak tahu kemana mereka pergi sampai jam sekitar 5, setengah 6 tuh memang sudah nggak ada orang, tapi ternyata masih di situ. Kita ambil, kita lepas ventilnya, gembos. Dan teman-teman sekur itu dimari habis-habisan. Iya. Kami harus nuntun, Pak. Padahal kami gemboskan itu bukan untuk menghukum yang bersangkutan, biar nggak diambil maling itu aja. Tapi berbeda yang ditafsirkan oleh pemilik kendaraan. Kemudian memang betul ya, memang parkir ini permasalahan yang sangat kompleks dan sangat tinggi, dan itu sensitivitas juga ya. Tadi kami cobakan, kita akan ngamankan, tapi dianggap itu menghukum itu oleh pemilik kendaraan. Pertama memang kalau imam parkir kok kelihatan kok nggak begitu pas ya. Artinya apa? Sebenarnya imam itu bukan untuk sistem, tapi kita itu mengimami diri kita sendiri. Imam kan teladan contoh. Iya. Ya jangan imam seperti sholat, enggak, kita mencontoh diri untuk parkir tertib. Jadi tidak sembarang parkir itu ya kita letakkan menurut kehendak kita sendiri. Jadi contoh yang biasa kita lihat di area parkir, kebiasaan mahasiswa kan, ini maaf ya, ini hanya beberapa orang, enggak semuanya. Nanti kalau semua kan enggak juga. Jadi datang ke kampus sudah sangat mepet waktunya, mereka itu lebih tidak mau diatur oleh petugas parkir, tergesa-gesa. Betul tadi, begitu datang yang penting pokoknya dekat tempat yang dituju, nggak mau tahu ngambil buku atau tas di kendaraan, langsung jalan. Ada tuh kunci itu masih tertinggal di joknya itu. Itu kalau mau jujur itu sadari lebih 10 area kampus ini seperti itu juga. Ini hal yang biasa kita lihat. Dari Mas Fikri nih Mas, kalau misalnya punishment-nya sejalan seperti itu lagi, mungkinkah bisa menjadi suatu terobosan nih buat mahasiswanya, kalau misalnya memang pitilnya atau itunya dihilangin, kalau enggak bagi yang mahasiswa yang masih parkir di sembarangan tempat kita pindahin supaya nggak sadar nih, jadi mereka jerak nih, bisa nggak seperti itu? Kalau untuk jerak atau enggaknya, yaitu masuk akal aja gitu kan, supaya ya jerah lah gimana caranya. Tapi kan itu tadi itu nanti kan pasti banyak berdatangan resistensi atau penolakan dari mahasiswa. Ini kok apa gitu, ini kan hak saya parkir di sini, hak saya parkir mau sampai kapanpun juga kan masih ada. Toh SC juga student center itu kegiatannya sampai jam 9 malam gitu, jadi setidaknya saya punya hak parkir sampai jam 9. Kalau apa seperti itu nanti kan, nah pasti akan dari penolakan seperti itu dari mahasiswa. Mungkin yang berlama-lama bisa parkir di tempat-tempat yang memang untuk diperlama ya, kalau misalnya nggak jangka waktunya parkirnya mau lama kayak di student center gitu. Ya iya itu bisa. Kalau itu bukan solusi ya, artinya ya tadi kita menata diri kita sendiri, menyadari Pak, untuk taat kepatutan aja itu saya rasa. Jadi saat parkir itu ganggu nggak dengan pengguna yang lain. Iya. Kesadaran ya Pak, kesadaran yang harus muncul dari diri kita sendiri. Baik, sekarang nih kalau kita di keluhan sekarang, Bapak bisa memberi kita suatu kesimpulan, saran atau harapan Bapak nih bagi mahasiswanya bagaimana, bagi security-nya bagaimana? Iya, terima kasih. Untuk teman-teman mahasiswa, ini ada satu hal yang perlu kita bisa bahwa ini berdasarkan kan ini keluhan dari Satpam itu dianggap kami itu tukang parkir Pak. Ya meskipun itu satu hal yang mungkin nggak sengaja, tapi
dalam diri yang bersangkutan kan nggak enak. Nggak enak ya. Satpam itu beda dengan parkir. Satpam itu adalah petugas yang mengamankan, menciptakan keamanan, ketertiban kampus. Mereka yang mengontrol itu. Parkir menata kendaraan yang diparkir pada tempat yang sebenarnya. Jadi sehingga ketika ada satpam mengharapkan, Mbak, Mas jangan di sini parkir, ke sana arahnya. Iya. Nah ini kadang-kadang katanya saya belum dengar langsung. Satpam ngatur-ngatur gitu. Ini bahasa Jawanya ya. Ikut campur gitu ya. Iya. Satpam aja apa berisik atau bagaimana gitu. Jadi ini pertama ya hargailah profesi apapun di kampus ini, mereka bertugas untuk menertibkan kita. Untuk teman-teman semua pengguna tempat parkir, ini kami menghimbau baik untuk dosen, untuk pegawai, untuk mahasiswa. Tolong kita punya satu tekad untuk bersama memarkir dengan cara tertib. Agar tercipta kondisi kampus yang meskipun sempit ya, dalam lahan sempit itu parkir yang aman, nyaman dan enak dipandang. Kalau itu enggak, wah kita akan sangat terganggu terus dengan berdagang setiap hari parkirnya seperti ini. Harus dipegang ya pada dalam hati. Ada yang aman, nyaman, tertib tuh siapa lagi kan yang selain kita? Iya, kan kita semua ini. Dari Masnya nih, Mas pikir gimana solusi atau harapannya? Solusi atau harapannya ya yang pertama bagi teman-teman mahasiswa atau juga dari birokrasi, pegawai, dosen itu yang memiliki kos-kosan atau tempat tinggal sekitar UIN kayak Sapen, Gowok itu jalan kaki lah ya. Di samping sehat juga itu tadi dapat mengatasi sedikit banyak masalah kita itu masalah parkir tadi. Ya kecuali kalau misalkan habis dari kampus mau ada kegiatan kemana jauh sekalian bawa motor ya itu mungkin bisa dipahami lah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu petugas parkir tadi saya harap sih semakin disiplin itu bukan ditambah jumlahnya, tapi kalau memang perlu ditambah ya ditambah, tapi yang terpenting adalah disiplinnya. Awasnya ya. Iya, pengawasan disiplin. Tapi itu juga kembali ke kita dan ke pihak kampus juga. Apakah mereka itu disiplin karena memang merekanya nggak disiplin atau memang ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi gitu. Ya itu saja harapannya si dua. Iya, baik. Ya dari perbincangan kita tadi kita dapat simpulkan